Selamat datang di Sigma Podcast. Podcast kali ini bakal ditemenin oleh aku Anindya Kirana Ramadhani Putri, aku Atta Jasmine Fadiah, aku Pradita Nugroho, aku Fatana Masan Jafar. Kami podcast Sigma ini ada di SMP Negeri 214. Nah, jadi teman-teman, tema yang bakal kita ambil itu politik dan pendidikan. Indonesia. Nah, kali ini kita mau tanya-tanya dulu nih, kira-kira mereka dari mana ya? Kalian tuh dari mana sih? Aku sih dari baru pulang sekolah sih. Dari pulang sekolah juga. Kelihatan ya anak-anak belajarnya ya. Kalian udah pernah bolos sekolah nih? Ini kelihatan nih, dasi-dasinya nih nggak bener nih. Aduh, kasus. Oh ya, sebelumnya aku boleh nanya nggak sih menurut kalian tentang pendidikan itu di Indonesia kayak gimana? Coba Ya aku nih, mau nanya kalian kan- Kirana dulu. Kalau menurut aku itu pendidikan di Indonesia tuh masih dibilang kurang adil untuk para peserta didik atau siswa-siswa yang bersekolah. Kayak misalnya nih, kita tuh kan ada di kota ya, jadi kita tuh belum pernah merasakan apa yang anak-anak yang di kota-kota terpencil atau di luar Pulau Jawa sana itu sebagai kayak apa pendidikannya. Kita kan masih nggak tahu kan. Itu menurut aku masih dibilang kurang adil atau fasilitasnya kayak kurang tidak sama seperti apa yang kita rasakan gitu sih. Kalau menurut Army gimana? Kalau menurut aku sih kayak pendidikan sekarang kayak tugas tuh makin banyak, terus tugas P5 sering banyak ngeluarin uangnya gitu, terus ulangan makin ribet, banyak mikiran juga. Nggak usah nervous, santai aja. Kita gak bakal gini. Nggak bakal gigit, santai aja. Kalau menurut Fatan gimana nih? Menurut aku sih kebanyakan kerja kelompoknya, terus waktu belajarnya nggak cukup. Oh iya, benar. Kalau kamu gimana nih? Kan yang nanya nih gimana? Kalau menurut aku ya kayak sebenarnya tuh pendidikan di Indonesia lumayan baik, cuman harus lebih diperbaiki lagi karena ada desa-desa terpencil yang masih kurang fasilitas. Terus juga kan setiap kurikulum tuh setiap tahun pasti berubah-berubah, apalagi kalau apa sih Perdana Menteri ya? Iya betul. Perdana Menterinya tuh berubah-ubah, jadi tuh kayak kita tuh lumayan susah juga nggak sih buat adaptasi sama pendidikan baru atau kurikulum baru. Iya, apalagi nanti kita juga bakal ada kurikulum baru loh, bukan Iya sih. Terus kita nanti kan sempet kan kita nggak bakal diadain UN. Iya, ternyata tahun ini kita bakal ada UN dan apa ya? Ada Sama bakal ujian ada ujian nasional sama US ya. Iya, kita bakal kembali ada ujian nasional lagi. Nah gitu deh. Ada yang mau ditanyain nggak nih sama kita gitu? Ini ada nggak sih yang kalian mau tanyain atau kalian resahin? Kayaknya nggak ada deh. Serius nih, nggak ada, serius. Masa sih? Kasih tahu dong. Kayaknya ada. Ya udah. betul. Coba tanyain dong. Coba Tanyain tanyain. dong. Apa visi pendidikan Indonesia 2025? Visi pendidikan nih, jadi kalau menurut aku ya visi pendidikan Indonesia 2025 itu kita menciptakan generasi muda yang adaptif, kritis, dan kreatif. Jadi kalau kalian tahu sekarang tuh menurut aku itu Indonesia itu sekarang tuh lagi dipegang sama anak muda ya kan? Iya. Karena rata-rata kita yang bakal menjadi generasi penerus bangsa ya kan? Jadi kita harus punya sifat-sifat atau sikap-sikap yang kritis, kreatif, dan bisa membawa nama negara Indonesia dengan baik gitu. Iya nih, terus apalagi nih yang kalian mau tanyain. Terus juga kan kalau visi misi Indonesia tuh sebenarnya udah bagus, cuman tuh kan? sebenarnya kita tuh kurang kayak kurang ngasih ide-ide yang lebih cemerlang lagi, apalagi generasi muda itu sekarang tuh gampang banget bosen, insecure juga masih bisa, jadi mereka tuh suka memendam bakat mereka yang luar biasa ya kan. Aku juga mau nanya dong, apa sih penyebab rendahnya peringkat Indonesia dalam PISA 2023? Bisa nih, itu atas nih. Penyebabnya itu antara lain kualitas pendidikan yang belum merata. Jadi kalau
pendidikan Indonesia itu belum sama rata kayak negara-negara lain juga kan. Kalau kalian tahu Indonesia itu belum menyamaratakan kayak negara-negara lain yang sudah maju. Dan juga kayak kita tuh masih kurang dalam fasilitas pendidikan yang memadai. Karena kan kalau tadi aku udah bilang itu fasilitas kita sama fasilitas dari kota ini sama di fasilitas di luar Pulau Jawa sana itu masih belum sama rata atau masih belum adil ya kan. Kita anak-anak yang di luar Pulau Jawa sana itu belum tahu atau belum merasakan apa yang kita rasakan. Apalagi terus di sana tuh kayak bener-bener kita tuh buat jalan ke sekolah tuh bener-bener susah banget. Iya. Kayak kita tuh harus banget, kayak ada tuh di aku waktu itu pernah baca atau enggak waktu itu masuk ke FVP gitu deh, pokoknya ada salah satu desa mau masuk sekolah tuh kita harus dayung perahunya gitu. Iya, harus melewati jembatan dulu. Udah gitu Jembatan yang jembatan. hancur. Iya, nah bener Betul, banget. betul. Kan itu kan susah ya untuk kita ke sekolahnya juga karena sekolah itu kan awal dari semua pendidikan kita kan. Iya. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan akhirnya kita bisa bekerja dan bisa sukses. Amin. Iya sih. Terus ada lagi nggak nih? Apalagi ya, kayaknya nggak ada lagi sih. Apa peran digitalisasi dalam transformasi pendidikan di Indonesia? Menurut aku ya boleh kamu Menurut jawab. aku dulu deh. Digitalisasi dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan akses ke sumber belajar yang lebih luas dan meningkatkan Iya, betul. efisien proses pembelajaran dan Iya. memungkinkan pelajaran yang lebih personal. Kayak sebenarnya tuh digital itu sebenarnya perlu banget. Iya. Karena tuh biar kita tuh nggak terlalu susah nyari info-info betul, penting banget, terus Iya, kita nggak betul. ketinggalan berita-berita. Iya, tapi juga digitalisasi itu banyak kontra dan Pronya kontra dan pronya. Seperti misalnya nih kalau kita kebanyakan gadget atau yang lain atau berbau gadget gini, kita kan masih bisa tidurnya kurang, bisa istirahat yang nggak cukup, bisa mengalami kerusakan otak dan lain-lain dan juga bisa stres. Tapi untuk pronya itu kita misalnya nih, saya dulu OSIS kan. Saya tuh di bidang seni dan menurut saya tuh para peserta didik atau para siswa dan siswi itu bisa mencari bakat mereka tuh. Misalnya nih mereka hebat banget dalam mendesain itu juga mereka bisa mengembangkan bakat mereka di situ dan menurut saya itu tuh keren banget ya karena dalam bantuan gadget ini itu mereka bisa membantu mereka dalam mengembangkan bakat mereka yang terpendam. Oh ya, ngomong-ngomong waktu itu bukannya Mau di si Ayunda? Ayunda pernah ngasih tahu tentang pendidikan di daerah sana ya? Daerah yang terpencil dan masih belum adil. Kira-kira bisa ini Ini dia. seharusnya semua orang mendapatkan kesempatan dan akses yang sama terlebih untuk pendidikan yang lebih inklusif. Karena mereka yang tinggal di daerah terpencil harus punya kesempatan yang sama ya kan dengan mereka yang tinggal di ibu kota. Kayak kita nih yang tinggal di Ibu kota Jakarta. Nah, dalam menempuh pendidikan itu harus sama rata menurut saya. Cuman jadi nggak ada yang membeda-bedakan nggak iya, sih? tapi lagi-lagi akses kita yang masih kurang. Nah, terus juga kan banyak nih yang harus dijelasin tentang pendidikan tuh kayak gimana Ya, gitu. Kalian kan pelajar juga nih, kira-kira kalian masih merasakan apa sih yang kurang dalam pendidikan Indonesia gitu? Itu iya. Apa nih? Menurut aku sih kayak pendidikan yang kurang tuh Jangan bingung, tenang aja. Iya, bingung udah jam Santai bingung. aja, Apa kita yang tuh kalian rasain keluarin aja di sini iya, biar kita tuh sama-sama sharing Iya, gitu, sama-sama sama-sama sharing. tukar cerita gitu. tuh.
Oh ya, ngomong-ngomong soal pendidikan, aku pernah diundang sama kalian tahu kampus ISI Solo nggak sih? Wah, keren banget nih ya. Nah, aku tuh diundang sebagai penari. Oh, keren banget. Iya. Aku tuh diundang sebagai tamu buat tampil di 24 jam Wow. menari. Wow, Nah, keren pas banget, banget keren. nih. Hari ini itu adalah Hari Tari Sedunia. Wah, iya keren. Nah, Kuat. Kita tuh ganti-gantian. Oh. Pokoknya penari-penari pada pakai koyoan dah. Pulang-pulangnya tuh. iyalah capek Oh. banget ya pasti. Terus tuh mereka projectnya tuh keren banget deh. Pokoknya sumpah ya, aku tuh dari Jakarta pas ke Solo itu tuh projectnya keren banget. Aku pengen lihat juga deh. Kira-kira kamu ada nggak fotonya? Oh, aku ada sih. Cuman Bisa eh, ditayangin? udah lama banget. Udah tahu. banget ya. Jadi aku susah nyarinya. Oh, Nanti deh iya. aku tampilin pas di akhir-akhir. Nah, kalau misalnya nih, kalian kan sebagai anak muda, jiwa muda banget Jiwa nih. muda, generasi muda, Nah, generasi anak-anak hebat. menurut kalian tuh kalau misalnya nih kalian kayak udah capek banget sama tugas-tugas, terus kalian tuh mau ngapain? Cara ngeluapin kalian tuh Yang gimana? ngeluapin kalian gimana sih biar nggak stres dan nggak otak kalian tuh nggak penuh dan bisa refreshing atau bisa ice breaking otak kalian lah gitu ya kan. Terus nggak merasa terbebani Iya, gitu. terbebani. Atau enggak cara belajar kalian deh gimana? Menurut Biar- aku sih kayak biar nggak Biar nggak stres belajarnya gitu, bisa istirahat bentar, terus Nonton TikTok dulu. ya nonton scroll dulu, Oh terus iya, refreshing ya. ya biar nggak lanjut. capek. Ya biar nggak stres juga. Hmm. Jadi istirahat bentar terus lanjut lagi. Terus lanjut. Kira-kira kalian tuh mulai belajar itu dari jam berapa? Menurutku sih Dan selesai jam berapa? dari habis maghrib kadang sampai jam 10, kadang jam 9. Oh, iya. Kalau saya sih habis isya sampai jam 10. Itu rutin belajarnya? Iya, kadang rutin. Kadang rutin, kadang agak. Kadang rutin kadang enggak gimana? Iya, mungkin dia maksudnya gini kalau ada tugas acak kali ya. Nah, itu. Oh iya, di sini ada kalian hobinya apa nih? Ya, hobinya apa? Kita ngobrol-ngobrol santai Ngobrol dulu santai aja aja. sebelum yang menegangkan kan. Keren Oh. banget. Nih, dari hobi Kirana dulu apa nih? Hobi aku tuh sebenarnya desain. Aku suka Wih, banget keren banget, desain. tepuk tangan dulu dong. Nah, selain hobi ngedesain aku juga suka menulis. Aku Lucu aku dulu banget pernah tuh. jadi sekretaris di kelas. Wes, Hmm. asik banget ya. Ya, asik Coba dong. kalau Arfi apa deh? Wah, Iya nih, Aku Praditya Army nih. aduh, aku sukanya sih kayak hobi yang olahraga gitu sih. Oh iya. Apa iya. tuh? Apa Apa tuh? Apa tuh? tuh? Hobi aku Ada sih, banyak loh nih hobi olahraga, aku berenang. tuh hobinya voli. Wow. voli. Kayaknya Udah udah pernah prestasi belum? Tuh, Wah, udah sih, udah hampir 3 kali. Wow, Wah. juara berapa Hampir tuh? 4 kali. Juara 2, juara 3. Pernah internasional? Pernah di Wow. di Jogja. itu nasional. Itu nasional. Internasional itu Iya, sampai iya, ke iya. negeri. Keren, tapi bisa sampai Jogja lah ya. Ini gimana nih? Olahraga juga sih. Apa tuh? Badminton, volley. Badminton. Wah, keren. Sampai nasional juga apa internasional? Keren. Oh, nasional. Oh, Udah sampai gimana mana tuh? Di mana? Oh, lupa. Kok lupa? Juara berapa? Juara 1 sama 2. Oh, keren, keren banget ya. banget. Kalau Atai gimana nih? Eh, Nari ya? Oh iya, aku Ya, nari suka sama menari. melukis. Oh iya, keren banget guys. Ngomong-ngomong ya, aku pengen ngomongin tentang teknologi yang ada, teknologi dalam pendidikan. Misalnya nih, kita kan gini, aku mau nanya juga gini katanya, kira-kira peran teknologi dalam pendidikan tuh misalnya gimana sih? Nih perannya menurut aku pribadi ya. Jadi peran teknologi itu sebenarnya penting banget. Ya, untuk pendidikan. Iya, Gimana apalagi nih? tuh sekarang zamannya tuh teknologi udah keren banget guys. Kalian asal kalian tahu ya, sekarang tuh AI udah kesebar Yo, AI, kemana-mana. betul. Nah, yang paling aku takutin itu manusia tuh tergantikan oleh robot. Oh iya, serem banget. Nah, itu serem banget. Kira-kira kan pakai AI nggak nih? Wah, Pakai Meta AI? enggak. Ya kadang dong sih make, kadang kalau Gabut. lagi pusing mikirin tugas nggak bisa jawabnya, kadang pakai AI. Tapi kalau menurut kalian, kalian setuju nggak dengan AI ini? Karena kan yang menciptakan Rob. artificial intelligence itu kan manusia juga. Kira-kira menurut kalian manusia itu bisa terkalahkan nggak sih dengan robot?
Menurut aku sih kayak kurang setuju aja ada AI gitu, karena manusia tuh bisa malas belajar karena adanya AI, terus betul, bisa Kontak. kalah dengan robot gitu, jadi rasa belajar tuh jadi kurang. Oh iya betul Kurang banget, mendalami kurang pelajaran. mendalami pelajaran, betul. Kalau Fatan gimana nih? Diam aja dari tadi nih. Kalau pakai Meta Atau enggak AI yang lainnya itu kan ada banyak nih, Iya, ada banyak. Meta, ada GPT, terus Iya nih, pokoknya gimana? meta-meta yang lain lah, AI yang lain. itu sih bisa nyontek. Waduh, Enak, parah aduh banget. kayaknya sering nyontek nih, Ah. serem. Bahaya di bahaya. Jarang. Aduin gurunya aja, aduin. Aduh ini. Tapi jujur ya, sebenarnya tuh Meta AI tuh atau enggak AI yang lain tuh kayak Gemini atau enggak GPT Iya. tuh sebenarnya membantu kita. Membantu juga. Cuman ada yang lebih bahaya lagi. Iya. Jadi betul. kita kalau kita kecanduan tuh jadi kita tuh malas belajar. Betul, iya, mas betul, belajar iya, dan tuh. juga Nyari di Meta AI mulu. iya, Nggak jadi mau buka buku. nggak mau Nah, buka buku, dan buku takutnya di- menjadi kita jadi lebih sering fokus ke HP, dan kita jadi nggak tahu apa yang dalam isi buku pelajaran atau buku-buku yang harusnya Nonteknya penting di atau Meta important, AI. penting Ya. atau harusnya berguna nih untuk ilmu kita, tapi kita malah nggak buka dan terlupakan gitu. Nih aku boleh nanya nggak sih Apa ke tuh? Kirana? Apa tuh apa? Bagaimana sih kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025 meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan mempersiapkan generasi muda untuk bersaing di tingkat global tuh? Wah gila, keren banget ya. Misalnya nih kebijakan pendidikan Indonesia 2025 dapat meningkatkan kualitas pendidikan nasional dan meningkatkan pendidikan nasional, dan jadi kita tuh jadi saya tuh percaya banget kalau misalnya Indonesia ini punya banget anak-anak yang pinter atau bisa melawan orang-orang yang di luar negeri, itu bisa menjadi juara. Itu saya percaya banget karena Indonesia itu otaknya tuh pada encer-encer ya. Iya, sumpah Udah, pinter-pinter banget. pinter-pinter banget. Karena kalau kalian tahu ada saya lupa namanya siapa, ada 2 anak cewek dan cowok itu mereka berhasil mendapat 100 medali di iya. Jepang. Itu Tapi keren banget. kalau kalian tahu itu beritanya nggak sampai, dan malah tertutup sama berita-berita viral yang menurut saya nggak penting. Iya sih. Nah, aku juga mau nanya nih tentang pergabungan antara politik dan pendidikan nih. Ini kan pasti, waduh gila Aduh, sih. takut ya, Aduh, aku takut deh. takut. Kebetulan kakakku juga mahasiswa nih. Oh, aduh, serem kali. Kayak seberapa besar pengaruh konstelasi politik nasional dan daerah terhadap formulasi dan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia? Bisa nggak sih kamu berikan contoh konkretnya bagaimana tuh terus perubahan politik telah mempengaruhi arah pendidikan? Nih, pengaruh politik itu sangat signifikan ya. Kita sering melihat bagaimana pergantian kepemimpinan, kayak misalnya ini pemilu, itu kan pasti kan ganti iya. setiap 5 tahun sekali kan. Atau juga gubernur, atau juga menteri, itu pasti seiringnya berganti. Kita juga sering melihat bagaimana baik di tingkat nasional maupun daerah membawa perubahan kayak kurikulum, alokasi anggaran, hingga prioritas program pendidikan. Contohnya perubahan kurikulum yang terlalu sering terjadi bisa menimbulkan kebingungan di tingkat guru dan siswa. Kita kan juga bingung dong, misalnya nih kalau di dulu itu di sekolah saya itu misalnya nih, jadi kelas 6 itu udah masih kurikulum 2013, dan kelas 5 sudah kelas 5 ke bawah itu udah kurikulum merdeka. Itu kan bingung banget ya Sumpah, aku untuk juga gurunya iya. ya kan. Untuk gurunya tuh bingung banget, dan juga untuk kelas 6 yang naiknya juga pasti kan bakal jadi kurikulum merdeka. Dan pasti pelajaran cara kita belajarnya juga pasti berbeda dengan kurikulum 2013, dan itu yang sangat membingungkan. Apalagi kalau misalnya perubahan terus kan ya, ini aku ngalamin sendiri ya, jadi kayak buat ujian prakteknya tuh jadi susah banget kan. Oh iya betul. Kayak perbedaan kurikulum nih, jadi waktu itu aku emang deket sama salah satu adik kelas, dia Iya. tuh waktu itu salah ujiannya tuh ujian tari. Nah tapi mereka tuh gak bisa fokus ujian, Oh iya. kayak karena tuh ujiannya kan pasti kita tuh sama mereka beda banget kan. Iya betul, iya betul. Jadi Beda kita pertanyaan. bukan beda pertanyaan sih, lebih Itu beda beda lagi dong. Beda lagi dong. Emang beda pertanyaannya dong. Lucu Gimana aja sih? nih konsep Iya ya. nih.
Nih, nanya lagi nih. Coba dong Ataya, kamu mau tanya apa lagi sih? Aku nggak ada nih, kamu mau nanya nggak? Aku mau nanya tentang isu-isu politik atau isu-isu yang lagi beredar nih di media sosial tentang pemberontakan mahasiswa nih, gimana nih? Aduh, aku tuh sering banget dengar nih Tentang iya, apalagi yang- tentang Yang pendidikan lagi baru-baru nih yang ada tentang- Indonesia gelap ya. aduh, Aduh, kesebut nih. Pokoknya hashtag Sama- Indonesia gelap sama hashtag kabur aja dulu. nah ya itu Pokoknya gimana itu yang sih? viral. Kabur aja dulu misalnya nih, gimana? Nah, jadi kenapa bisa terjadi tuh ada hashtag kabur aja dulu? Jadi salah satu pemerintahan kita tuh kayak apa ya namanya, kayak pendidikannya tuh kurang adil banget Iya. terkait pendidikan tentang teknologi. Terus Iya. apa sih namanya ya? Bukan ekonomi sih, tapi lebih tepatnya tuh pembelajarannya. Oh iya betul. Gimana maksudnya tuh? Jadi kayak apa namanya tuh, struktur-struktur di Indonesia sama yang di luar negeri kan beda banget. Nah, Oh iya. terus Kurang juga kurang maju. Kurang maju ya kan. Mereka ini gimana nih? Kalian kan yang bakal merasakan juga nih. Kita kan bakal sama-sama merasakan kejadian itu. Apalagi kan sekarang tuh kayak buat milih kuliah tuh susah Iya, banget susah banget. masuknya. Karena PTN itu kan juga semakin banyak yang meminat itu kan. Jadi salah satu alasan kenapa mereka demo itu karena mereka minta keadilan sama orang-orang pemerintahan yang berwenang. iya, yang berwenang agar mereka tuh juga dapat keadilan tentang pendidikan ini. Mereka juga pengen jadi hebat seperti orang-orang public figure yang Iya, sekolah di betul. luar negeri, kuliah di luar negeri. Iya. Terus juga kayaknya di luar negeri tuh pelajarannya tuh lebih susah tapi Lebih susah tapi bisa membantu kita untuk mendapatkan prestasi-prestasi yang harus yang tinggi dan bisa membawa nama Indonesia seperti itu. oh ya BTW kalian nih, aku mau nanya-nanya, kalau kalian tuh pengen SMA di mana? SMA Terus- di mana sih kira-kira? Terus cita-cita kalian gimana nih? Kita Iya. ngomongin santai lagi ya. biar SMA nggak ini terlalu- kira-kira mau masuknya jalur apa? Prestasi non akademik. Insya Allah prestasi. Ya, Ah. berarti prestasi akademiknya harus dinaikin harus lagi. ditingkatin dan harus dipertahanin nih. Kira-kira gimana nih Army? Ya menurut aku sih aku main masuk lewat prestasi sih. Mau masuk SMA mana? Mau masuk Mau jadi TNI nggak? mau sih. Guys. Aku mau masuk SMA di Magelang, mau di Tarnas? apa sih namanya, Taruna lupa. Nusantara? Pokoknya aku lupa namanya itu SMA Akmil pokoknya gitu. Wih, Ini Taruna Akmil. Nusantara bukan sih? Iya, kayaknya Taruna Nusantara, tapi yang ada di Magelang ya. Magelang tuh Iya, bukan di buat Magelang. polisi ya? Enggak Nggak tahu dong. juga. Ada Tentara juga tentara ada. juga. Iya, ada Aku tentara kebetulan juga. orang Magelang nih. Oh, Parah banget. Aduh takut. Kalau Bukan kalian mau kemana Magelang nih? sih. Mau kemana lanjutnya? SMA-nya. Kayak sih Mau mau angkasa ke- satu? Nah, SMK Angkasa. SMK atau SMA nih? Angkasa SMA mana? 1, 2, 3? yang Boleh gitu. Nggak apa-apa, sebut aja. 2. Angkasa 2. Oh ya, keren. Masih maunya di wilayah Halim juga nih. Iya. Sebenarnya cita-cita tuh harus tinggi nggak sih? Harus tinggi. Kira-kira Iya, cita-cita kalian apa? Ya menurut aku sih Kalau aku sih- kalau misalnya gagal jadi Akmil, kalau nggak TNI itu mau ngurus prestasi aja, mau biar masuk Propov gitu. Maksudnya atlet ya? Ya Propov atlet tuh apa kayak sih? gitu. Propov Propov tuh kayak udah main di negara-negara lain gitu. Wih, Misalnya keren nih misalnya banget. Ya, misalnya. kamu ngundurin diri karena suatu hal. Misalnya kamu lagi di naik TK nih dan kamu harus mengundurkan diri dari bidang olahraga kamu tersebut. Kamu bakal melanjutkan diri kamu jadi apa? Ya menurutku sih kayak ngurus lanjut masuk lagi kayak Masuk lanjut kemana? Lanjut poli itu ngejar cita-cita lagi jadi Akmil. Kalau masih gagal ya udah atlet. ya atlet lagi aja. Kan ngundurin diri. Iya, jadi Muter-muter nih. Ada jadi pelatih. Jadi pelatih ya. Kalau ya Nathan benar gimana juga nih? ya. Bener Atlet. juga ya. Sebenarnya pada pengen atlet, Atlet ya. semua nih ya. Kayaknya aku belum tahu nih. Aku belum dengar nih ada yang pengen jadi akademis nggak nih? Ayo kita tanya Kirana. Akademis Iya. ya.
kayak misalnya kamu jadi guru, dokter, itu kan pasti kan lebih ke akademis kan, di bidang Kalau akademis. menurut aku ya, aku pribadi itu cita-cita aku menjadi dokter karena kebetulan keluargaku banyak yang jadi dokter dan itu sangat menginspirasiku. Juga dulu aku masuk eskulnya PMR dan menurut aku eskul PMR itu juga membantu kita untuk mengetahui kayak cara kita untuk mengobati. Misalnya nih kita ada tentang ada yang patah tulang atau ada yang berdarah, itu kita bisa mencoba dulu. Kalau misalnya emang yang udah parah banget, kita baru dilarikan ke rumah sakit. Karena misalnya kalau kita sebagai pelajar nih kan pasti bakal banyak banget tingkahnya kan, takutnya misalnya ini berdarah itu kan nggak mungkin bakal didiemin aja karena pasti kan berdarahnya bisa berdarahnya serius gitu kan, nggak serius sih maksudnya kayak yang berdarah yang nggak stop gitu. Nah itu kan harus di stop karena kita kan nggak bisa kekurangan darah, sel darah merah kita juga kan. Itu bisa minta bantuan oleh eskul PMR juga. Nah itu sama aja kan. Iya sih, bener banget. Kalau Ataya mau jadi apa nih? Aku mau jadi arsitek. Wah keren banget nih Keren arsitek. banget. Kira-kira kenapa nih? Jadi aku dari kecil tuh karena kakak aku kuliah di jurusan DKV. Oh iya. Jadi aku tuh terinspirasi banget, apalagi tuh aku emang suka menggambar, apalagi kalau menggambar di iPad. Aku sebenarnya masih ada iPad sih, cuman iPadnya tuh rusak. Jadi di situ ada gambar hasil gambar aku. Nah alasannya karena aku tuh punya cita-cita, aku pengen bangun sekolah khusus keren buat banget, keren. anak-anak yang membutuhkan. Wow, gila keren. Semoga bisa tercapai ya. Ya amin. Semoga tercapai. Sedikit tuh ngomongin apa nih yang lebih Hot lagi nih, coba dong tanya-tanya, masa kita jadi kacang gini sih? Iya, ini jadi apa sih? Jadi garing ya? Kacang rebus jadi gosong. Nih. Ya aku pengen nanya nih, bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia selama periode baru, periode baru, dan apa saja tantangan yang dihadapi? Orde baru itu kira-kira namanya kapan sih? Bentar ya. Orde baru itu seingat aku Orde baru itu kayaknya apa ya? Aku pernah dengar, menyeramkan tapi aku sedikit lupa. ya Orde baru. Iya nih, kita jadi deg-degan Dikit nih Orde baru. Kayaknya pertanyaannya jauh Jangan banget. jauh-jauh banget nih. Aduh, kita jadi Jauhan. deg-degan gak sih? Ada yang lain keresahan kalian sebagai pelajar? Sebenarnya itu pertanyaan yang sangat susah dijawab. Susah banget dijawab karena Apa peran teknologi dalam kebijakan pendidikan Indonesia tahun 2025? tadi kan udah dibilang. Oh, iya. Mau diulangin? Masa kita harus jelasin lagi nih? Kalian belum ngerti ya? Mengerti ya nih. Jadi kayak belajar. Jadi kayak belajar ya. Jadi kayak guru les. Tahu nih. Jadi itu pokoknya peran teknologi penting lah. Kita bisa, sebenarnya kita mau ngejelasin sesuatu lagi nih. Aku bakal ngejelasin apa? Tentang bagaimana proses penyusunan anggaran pendidikan di Indonesia. Apakah alokasi anggaran sudah sepenuhnya pihak pada pemerataan dan peningkatan kualitas di seluruh pelosok negeri? Tuh susah nih pasti, atau masih dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu? Nah jawabannya, proses penyusunan pendidikan anggaran melibatkan banyak pihak juga ya, termasuk pemerintah atau pihak-pihak yang berwenang. Iya, terus juga seringkali kita mendengar keluh kesah tentang alokasi yang belum merata. Yang belum merata, di mana daerah-daerah yang membutuhkan kebutuhan yang mendesak itu malah mereka nggak pernah mendapatkan kebutuhan tersebut, dan juga itu kan sama aja nggak adil kan. Kalau misalnya nih dokter rumah sakit gitu, misalnya kita ada yang sedang sakit keras atau membutuhkan operasi, tapi malah kita nggak bisa mewujudkan hal-hal tersebut dikarenakan tidak ada fasilitas di tempat mereka. Terus juga pengaruh teknologi. Terus kalian tahu nggak sih yang tentang MBG ini? Kan ada beberapa pelosok desa-desa lain tuh yang belum dapat, justru yang di kota udah dapat, tapi yang lebih membutuhkan. Belum dapat. Nah iya, bener banget. Iya, menurut kalian gimana nih tentang tersebut?
udah capek. Udah capek ya? Udah nggak Aduh, semangat belum, banget nih kelihatannya nih. Belum. Eh, Tanya lagi tanyain. aduh, ternyata Garing banget sih, garing. Tahu nih kalian nggak bisa ngejok. Kentang goreng. Lapar apa lapar? Nih. Army kayak tegang banget. Tegang nih. banget sih. Dari tadi gue mulu. Duh, rada-rada lupa nih jawabannya nih. Aduh. Oh iya, aku juga mau ngomong nih. Kan dalam jalur kita PPDB nih kan, ada yang zonasi, ya kan? Misalnya nih, bagaimana kebijakan zonasi dan penerimaan siswa baru yang seringkali menjadi polemik atau kayak sarana gitu ya, dilihat dari perspektif politik. Apakah kebijakan ini murni menurut kamu bertujuan untuk pemerataan atau gimana nih? Sebenarnya sih harusnya tuh lebih merata gak sih, kayak pemerataan gitu. Iya, itu kan tujuannya itu kan untuk pemerataan. Kebijakan zonasi memang memiliki tujuan mulia sih untuk pemerataan akses, namun implementasi sering kali menimbulkan masalah baru dan ketidakadilan. Dari perspektif politik, kebijakan ini bisa menjadi cara untuk meredam konflik sosial akibat ketidakmerataan fasilitas di sekolah. Ya, Terus zonasi itu kan jadi buat yang nggak tahu, zonasi itu kayak misalnya nih, kita rumahnya deket sama sekolah itu. CRT kalau nggak CRW. Iya, itu kita bisa, Bisa. negeri, ini kan negeri kan, itu kita bisa masuk sekolah itu lewat jalur zonasi. berbeda banget ya sama swasta. Iya, sama Kalau swasta itu tuh kan pendaftaran. harus tes dulu kan, tes dan segala macamnya itu, dan bisa apa sih, bisa langsung masuk karena bakal ada pembayaran dan lain-lain gitu kan. Ada pertanyaan terakhir sebelum Terakhir kita nih, close. sebelum kita tutupi, sebelum kita Oh, ada pertanyaan lagi nih. akhiri. Bagaimana peran partai politik dalam perjuangan Wow, partai isu-isu politik. pendidikan? Apakah platform pendidikan partai politik tercermin dalam kebijakan yang mereka usung ketika berkuasa? Kalau menurut aku ya, seharusnya partai politik memiliki visi misi yang jelas terkait pendidikan dan kebijakan. Namun seringkali isu pendidikan tenggelam dalam agenda politik yang lebih pragmatis. Kita perlu melihat secara kritis nih, sejauh mana janji-janji kampanye terkait pendidikan yang benar-benar realisasikan ketika partai tersebut memegang kekuasaan dan fokus pada intervensi dan kepentingan politik. Serem nih ya, serem. Wah, serem banget sih. Tapi itu kenyataannya, karena kita sebagai peserta didik itu kita membutuhkan janji yang tepat untuk pendidikan kami, ya kan? Jadi nggak omongan Nggak doang, omongan, kayak nggak janji-janji doang. nggak janji doang, dan Oke. harus ditepati loh. Iya. Oke. Kayaknya udah pada capek ya, udah pada lapar nih. Ayo dong pantun dulu dong Pantun buat dulu close, dong, close, untuk close. penutupannya. Ayo penutupan Pantun dong. terakhir dong, Nanti terakhir. kita bantuin ngomong cakep. Aduh, kan Apaan nih? coba ya. Bentar ya. Dari dulu. Cari dulu. Lama ya. Cari Mi. Pantun gimana nih? Duh, itu nama nih. Nih aku ada nih. Burung pipit ada di sawah. Cakep. Burung engang di Kalimantan Tengah. Cakep. Mohon maaf kalau ada salah, namanya juga manusia. Sekian. 1, 2, 3. Maaf ya kalau kita ada salah. Sekian dari Sekian podcast dari- kali ini. See So, you ya. on The next Next podcast. time. Dadah. Dadah. Bye. Gimana jadi podcast kali ini?
Rio Jumbo.